Setelah mendengarkan ini, Bapak tadi dengar saya menyebutkan Al-Mahdi enggak? Di mana kemunculan Al-Mahdi? Setelah terjadinya dukhan. Rasulullah bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak, dan kalian akan berlari berjalan di atas kaki kalian. Kalian akan menunggang kembali kuda-kuda perang kalian. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kondisi kalian ketika itu sudah kembali secara total dan sempurna seperti hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipaksa oleh Allah hidup menjadi manusia seperti zaman dulu, serba manual. Aneh. Ini Al-Mahdi setelah dukhan. Albert Einstein, Bapak ingat nggak dengan orang ini? Namanya Albert Einstein, bapak fisika dunia, konon katanya begitu. Beliau ditemui oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara maju yang sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, pabrik-pabrik senjata modern dalam persiapan perang dunia ketiga. Wartawan ini mendesak Albert Einstein, Tuan Albert, apa pandangan engkau perang dunia ketiga nanti seperti apa? Mereka ingin dengar. Mula-mula Albert Einstein nggak mau jawab, Pak. Tapi karena dipaksa, akhirnya dia berkata, kalian nanti akan berperang dengan senjata manual pada perang dunia ketiga. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian gunakan, tetapi yang pasti tidak ada satupun nuklir yang kalian buat hari ini pada perang dunia ketiga masih bisa kalian pakai. Tidak ada satupun pesawat yang hari ini kalian buat pada perang dunia ketiga bisa kalian pakai. Kalian semua akan kembali kepada senjata manual. Lihat, Albert Einstein meyakinkan kepada 2000 wartawan lebih, perang dunia ketiga sudah dimulai nanti dengan senjata manual. Wajar Pak, di YouTube apa lihat apa kerjaan orang Eropa hari ini. Mereka mulai membuat senjata-senjata manual yang unik-unik dan aneh-aneh. Dan saya tidak heran kalau di Vatikan Roma puluhan ribu para pemuda-pemuda Kristen dilatih menunggang kuda sekarang ini dan melemparkan panah di atas kuda. Mereka sudah menyiapkan ratusan ribu pedang-pedang dari besi-besi terbaik hari ini. Kenapa kaum muslimin? Mereka yakin perang ke depan menggunakan kembali pedang, tombak, panah dan sebagainya. Umat Islam apa yang dipersiapkan? Pegang pisau dapur aja teroris. Boro-boro megang pedang. Kalau mau, ambil jalur legal. Ambil jalur legal. Nah, saya dengar di Sentul ini, Adzikra ini ngambil jalur legal. Legal, ada pelatihan resminya. Tercatat. Nanti kalau ada memanah, saya sarankan gabung di Perpani, buka cabangnya. Kalau berkunda, buka ekostrian di sini, buka perdasi di sini. Ya cabangnya atau bagaimana, lakukan seluruhnya secara legal, karena umat Islam wajib untuk mempersiapkan diri seperti ini. Baik, kita lanjut. Al-Mahdi akan muncul, dan Rasulullah bersabda beliau munculnya di Mekah. Al-Mahdi munculnya nanti di Mekah. Tepatnya seorang lelaki dari Madinah dikejar oleh 300 orang pasukan darat berjalan kaki dari Damaskus. Mereka digelari dengan pasukan Sufyani, sejumlah 300 orang. Dikejar laki-laki yang ada di Madinah ini. Ciri-cirinya melengkapi seluruh ciri-ciri yang ada pada Al-Mahdi. Laki-laki ini tahu bahwa dia yang dimaksud, dia pun lari. Saat dia meninggalkan Madinah, melintasi Zulhulaifah, lalu lewat Al-Baida dan terus menuju Mekah, mereka 300 orang yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Ya, kota kecil ini Pak, masuklah 300 orang itu di situ. Allah jadikan gempa, kemudian terbelahlah tanah di Al-Baida. Satu kota itu, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya tenggelam masuk ke dalam tanah. Termasuk 300 orang yang ada mengejar tadi tenggelam seluruhnya, kecuali hanya satu orang.
disisakan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang-orang di belakangnya, kami tenggelam di Al-Baida. Maka penduduk Mekah tahu bahwa penduduk masyarakat yang ada di Al-Baida sudah tenggelam. 300 pasukan yang mengejar seorang lelaki yang lari ke Mekah juga sudah tenggelam di Al-Baida. Maka pahamlah penduduk Mekah, laki-laki yang dikejar itu menurut hadis itulah Al-Mahdi. Penduduk Mekah segera menyebar mencari mana laki-laki tersebut. Karena ciri-cirinya dijelaskan lengkap oleh Nabi, dengan sangat mudah lelaki ini akhirnya ditemukan. Ternyata laki-laki ini ditemukan sedang tawaf, Pak. Sedang tawaf, karena adabnya kalau masuk Mekah tawaf kudum dulu kan. Dia tawaf duluan. Tawaf walaupun nundukkan muka, nggak kepengen ketahuan. Beda dengan orang yang di Medan, Pak, ngaku-ngaku Al-Mahdi. Aku adalah Al-Mahdi, ayo baiat dengan aku. Nomor rekeningku sekian. Ngolah. Satu kali baiat harganya sekian. Nah, kaum muslimin, ini Al-Mahdi malah menyembunyikan wajahnya. Tapi ditangkap oleh orang beriman. Kawan-kawan, ini dia lelakinya. Dipaksa untuk mau menerima baiat. Mula-mula dia tidak mau. Dia menolak. Dia minta waktu. Di malam harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Allah pun mengislah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi yang sebenarnya memang dialah Al-Mahdi tidak mau, sebenarnya dia tidak mau, tapi Allah kuatkan hatinya dalam satu malam sehingga dia besoknya siap untuk dibaiat. Allah jadikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya dia tidak punya. Aslahahullahu fi lailah. Allah berikan dia bekal-bekal kepemimpinan. Allah berikan bagaimana cara menyatukan dunia, bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh, bagaimana cara bla 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 diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Fa aslahahullahu fi lailah. Baca ini semua nanti di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Kitab ini ada di luar. Baca di kitab ini bagaimana Al-Mahdi diajarkan oleh Allah dalam satu malam, diperbaiki keadaannya sehingga besok dia siap untuk dibaiat. Di Mekah, tepat di antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, disitulah dia menerima baiat. Kaum muslimin, ciri-ciri Al-Mahdi itu kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih, yushbihu nabiyakum fil khalqi fil khuluqi wala yushbihuhu fil khalqi. Al-Mahdi itu nanti adalah dari keturunan kandung anakku ini. Ali sambil memegang Hasan bin Ali. Anak Ali kan kembar dua, Hasan Hussein. Ali memegang Hasan. Apa kata Ali? Hasan ini adalah seorang sayyid. Dari keturunannya nanti akan muncul seorang pemimpin umat di akhir zaman. Namanya sama dengan nama Nabi kamu. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kamu. Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dia mirip dengan Nabi kamu di bidang akhlak, tapi dia tidak mirip dengan Nabi kamu di bidang bentuk. Nih, kalau lihat kemarin di YouTube menyebar, ada penampakan atau muncul sosok cicit Nabi yang sangat rupawan. Kalau benar itu adalah cicit Nabi, setidaknya kurang lebih Rasulullah itu memang menawan, Pak. Putih, bersih, indah, wajahnya menarik, semuanya lengkap pada sosok Nabi. Tapi Al-Mahdi beda. Al-Mahdi kata Rasulullah SAW, warna kulitnya, sampai ke warna kulit Nabi sebutkan, Pak. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Warna rambutnya pirang. Warna jenggotnya tebal sampai ke dada, jenggot teroris. Alisnya kata Rasulullah melengkung seperti bulan purnama. Maaf, melengkung seperti bulan sabit. Hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Jadi hidung-hidung yang kayak kita-kita ini nggak laku jadi Al-Mahdi. Bibir atas dan bibir bawahnya sama tebal, seimbang dan indah dilihat. Giginya kata Rasulullah rata, tidak ada yang boneng ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi ini saat dibaiat persis dalam usia aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Usianya 40 tahun. Ciri-cirinya tingginya, bidang dadanya, bulu dadanya, Nabi ceritakan dengan detail. Sampai-sampai kata Rasulullah, dia berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang fasih, tapi tidak lancar mengucapkan huruf ra.
Huruf N-nya agak cadel, Pak. Ya. Baik kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur, Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah, 2015 kemarin sahabat saya di Mekah kirim foto terbaru, video bukan foto lagi, video terbaru. Di Mekah sudah ada lembah yang sudah menggenang air, di pinggirnya sudah ada salju, Pak. Syekh Saud Shuraim saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, "Hadhihi ayatun min ayatillah." Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab? Kan nggak pernah kan sebelumnya kan? Nggak kebayang malah. Negeri gersang panas tandus kayak Arab gitu bisa turun salju. Tapi sekarang, Mbak, seorang pilot pesawat Air Asia orang Indonesia, tinggalnya di Pak Ali namanya, tinggalnya di Cyber City, ya, di Malaysia. Beliau mengatakan 3 tahun terakhir ini asal dia masuk daerah Arab, khususnya daerah Arab Saudi, langit itu selalu berawan sekarang. Dulu enggak, dan makin kesininya makin tebal awannya, makin hitam, Pak. Ketika dia landing di mana-mana tempat dia sudah melihat ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah. Ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, walaupun jalan kaki, kejar, menyusullah, bergabunglah dengan Al-Mahdi walau merangkak di atas salju. Baik, salju di Arab. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi kekacauan dan huru-hara yang merata di Timur Tengah. Huru-hara di mana-mana menjelang Al-Mahdi keluar. Gimana kondisi Arab sekarang? Gimana kondisi Arab sekarang? Jawab. Setelah Arab Spring sampai hari ini nggak jelas juntrungannya. Malah makin kesininya, Pak, makin berkabut suasana di Timur Tengah itu. Huru-hara, kegaduhan, perang dan perang. Menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi fitnah di Syam. Fitnah di Syam, fitnah Syam. Nah, di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Fitnah di Syria, makna fitnah adalah terjadi pembantaian umat Islam, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan, terjadi pengrusakan dan penghancuran yang dahsyat, terjadi eksodus masyarakat keluar dan diusir hebat-hebatan, luar biasa. Fitan bisyam, dan Nabi berkata, ini pesan terpenting dari ceramah kita sekarang ini. Ini pesan terpenting. Awas, Bu, perhatian seluruhnya. Bapak, perhatikan seluruhnya. Pesan Rasulullah SAW yang mulia adalah, saat fitnah di Syam sudah membara, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal